Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 514. Kapal harta karun setinggi 1000 kaki bergerak melintasi langit, pancaran cahaya mengalir di sekitar lambungnya yang besar. Saat mendekati kota 9 tripod, itu menarik perhatian banyak pembudidaya di tanah. Di atas geladak, ketika pemuda bermahkota emas, berambut ungu, berjubah batu giok memberikan perintahnya, sebuah suara wanita yang lembut menjawab, "Tuan muda, 30.000 tahun yang lalu, leluhur keluarga Xia menempatkan penghalang penekan 9 tripod formasi di sekitar Nine Tripod City. Itu pernah menjadi formasi pembunuhan tak tertandingi peringkat ketiga di benua Azure." Seorang wanita cantik dan bermartabat dengan awan dan jubah bermotif phoenix muncul. Dia mengenakan mahkota berlapis emas dan membawa penggaris giok emas. Dia pendiam dan anggun, dan saat dia melihat sekeliling, matanya berkilat dengan cahaya perak yang samar tapi sangat mengintimidasi. Selain itu, Nine Tripod City selalu memiliki aturan yang melarang penerbangan di atas kota. "Kami tamu dari jauh. Menurutku sebaiknya kita turun dan mengunjungi Gunung Heaven Bristle dengan berjalan kaki." Saat wanita berjubah phoenix berbicara, dia menatap pemuda berambut ungu di sebelahnya. Matanya bersinar dengan sedikit kebanggaan nakal. "Aturan sudah mati, sementara orang masih hidup. Sepengetahuan saya, setelah 30.000 tahun efek korosif dari larangan kegelapan kuno, formasi penghalang penekan 9 tripod rusak parah. Saya pasti tidak percaya Kaisar Xia akan tahan menggunakan formasi besarnya yang rusak untuk melawan kita." Dengan itu, dia berkata dengan suara hangat, "Lakukan apa yang saya katakan. Terbang langsung ke Gunung Heaven Bristle." "Ya, Tuan," kata suara tua dan hormat dari dalam kabin. Kapal harta karun setinggi 1000 kaki itu segera bergerak menuju wilayah udara kota. Wanita berjubah bermotif phoenix tidak bisa menahan nafas. "Tuan muda, orang-orang akan mengkritikmu karena ini. Mereka akan mengatakan kamu terlalu mendominasi." Meskipun dia mengatakan ini, itu tidak terdengar seperti teguran. Sebaliknya, dia terdengar agak tidak berdaya, seolah-olah dia sudah lama mengantisipasi hal ini. "Bibi Wen, jangan bilang kamu tidak tahu. 30.000 tahun yang lalu, keluarga Huan telah memberontak melawan ortodoksi dan menyimpang dari praktik yang sudah mapan. Kami terkenal dengan cara kami yang tak terkendali dan mendominasi. Setiap keturunan keluarga Huan memiliki kegilaan dan kekejaman dalam darah mereka, dan saya tentu saja tidak terkecuali." Pria muda berambut ungu itu tertawa, lalu melingkarkan lengannya di pinggang wanita yang lembut dan ramping itu. Dia menariknya ke dalam pelukan dan memberinya ciuman yang besar dan ceroboh. Wanita cantik dan bermartabat dalam jubah bermotif phoenix memerah, dan matanya dipenuhi amarah. Pria muda itu, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak. "Ambil sekarang, misalnya, Anda mungkin senior saya dalam nama, tetapi di mata saya, Anda adalah wanita Huan Shaoyou. Jika ada yang berani mengatakan sesuatu, saya akan membunuh mereka." Wanita itu mencoba mendorong lengan pemuda berambut ungu itu, hanya untuk dia memeluknya lebih erat. Pada akhirnya, dia menyerah, mengerutkan bibirnya, dan berkata tanpa daya, "Jika ini menjadi buruk dan orang-orang tua klan mengetahuinya, mereka akan..." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia gemetar seolah-olah dia disambar petir dan tiba-tiba merebut dirinya dari pelukan pemuda itu. Dia memelototinya. "Kamu bajingan kecil. Menurutmu apa yang sedang kamu raba?" Pria muda itu memandang pantat yang tersembunyi di balik jubah phoenix-nya tanpa sedikit pun pengekangan. Dia tertawa, "Jika kamu mencoba dan menggunakan pengatur waktu lama itu untuk menguliahi saya lagi, saya tidak akan hanya meraba-raba kamu, aku akan memukul pantatmu dengan keras. Kamu akan memiliki 4 pipi pantat, bukan 2. Wanita itu meludah, dan pipinya memerah merah jambu. Kapal harta karun telah terbang ke wilayah udara Nine Tripod City, memicu kegemparan yang meluas. Kapal siapa itu? Mereka berani terbang di Nine Tripod City. Astaga, sudah ribuan tahun sejak seseorang terakhir kali berani terbang di atas Nine Tripod City. Pelakunya adalah seorang kultivator manifestasi spiritual, dan dia menganggap kultivasinya begitu tinggi dan dalam sehingga dia bisa mengabaikan peraturan kota. Pada akhirnya, dia menerobos masuk ke kota, hanya untuk formasi penghalang penindasan 9 tripod untuk menghancurkannya. Tidak ada yang berani meniru dia sejak itu, tapi sekarang seseorang benar-benar mengabaikan peraturan dan terbang langsung di atas kota. Faksi mana yang dimiliki kapal harta karun itu? Jangan bilang mereka tidak tahu peraturan Nine Tripod City. Bukannya mereka tidak tahu aturannya, mereka mengabaikannya begitu saja. Seluruh kota gempar saat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menatap kapal harta karun yang sangat besar itu dengan kaget. Teriakan kaget terdengar di seluruh jalan-jalan kota. Itu kapal harta karun 1000 keluarga Hu. Gu Changing sedang makan di sebuah restoran ketika dia tiba-tiba berdiri. Faksi terkuat dari pembudidaya setan di benua Azure sebenarnya telah muncul juga.
Keluarga Huan, klan iblis. 30.000 tahun yang lalu, faksi iblis ini membuat kagum penduduk. Faksi lain memandang mereka dengan teror dan ketakutan. Mereka adalah faksi kultivator setan terbesar di dunia, bahkan gerbang iblis penghancuran surgawi Sikong Bao adalah level yang lebih rendah dari keluarga Huan. Kekuatan keluarga Hu berasal dari garis keturunan kuno mereka. Desas-desus mengatakan bahwa mereka adalah cabang dari garis keturunan Dewa Iblis Purba. Keturunan langsung dari keluarga Huan hampir semuanya memiliki darah asli iblis surgawi. Bakat mereka sangat menakutkan, dan masing-masing lebih menentang surga daripada yang sebelumnya. Kembali pada hari itu, dari 9 kaisar di benua Azure, kaisar iblis keserakahan ilahi keluarga Huan berada di posisi 3 teratas. Gengsinya yang keji dan jahat mempesona 10 penjuru. Sepertinya keluarga demonik Hu tidak pernah sepenuhnya melarikan diri dari benua Azure, mereka meninggalkan sebagian dari klan mereka yang bertahan selama 30.000 tahun larangan kegelapan kuno seperti keluarga Gu, kata wanita tua dengan wajah awet muda yang duduk di samping Gu Changning. Bahkan keluarga Huan telah muncul kembali 30.000 tahun yang lalu, setelah dimulainya larangan kegelapan kuno, banyak klan dan ortodoksi melarikan diri dari benua. Tapi aku mulai bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang benar-benar pergi, dan bagaimana banyak yang meninggalkan sebagian dari pasukan mereka seperti yang dilakukan keluarga Hu. Berapa banyak yang bertahan selama 30.000 tahun penindasan ini? Gu Changning menghela nafas panjang. Situasi di Nine Tripod City semakin berbahaya dan bergejolak. Awal, Zheng Pu, monster dari zaman kuno dan diduga keturunan Kaisar Iblis Tulang yang mendalam, telah muncul. Sekarang, bahkan ahli dari keluarga Huan Iblis ada di sini. Tentu saja Gu Changning terkejut. Kaisar Iblis Tulang yang mendalam memiliki sifat sombong, tapi dia lugas dan jujur. Orang-orang melihat ke arahnya. Keluarga demonik Huan berbeda. Mereka juga sombong, tetapi mereka bertindak tanpa kendali, melanggar prinsip dan mengabaikan aturan. Mereka menakutkan, kata wanita tua itu. Ambil sekarang, misalnya, siapa lagi yang bisa mengabaikan aturan klan kekaisaran dan menyerang wilayah udara Nine Tripod City seperti yang dilakukan keluarga Huan. Sedikit im dari keluarga Huan Iblis. Zheng Pu berjubah abu-abu duduk di kedai teh. Dia tiba-tiba mendongak, kejutan muncul di wajahnya yang tampan. Mereka benar-benar berani menerobos langsung ke wilayah udara Nine Tripod City. Keturunan keluarga Huan benar-benar gila dan gegabah. Saya sebenarnya agak ingin melihat bagaimana tanggapan keluarga kekaisaran. Kekuatan utama yang tersebar di seluruh kota merasakan gangguan dan menatap kapal harta karun 1000 iblis, satu demi satu. Masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri. Banyak monster dari zaman kuno bercampur ke dalam populasi bereaksi dengan cara yang sama seperti Zheng Pu. Mereka ingin melihat apakah Kaisar Xia berani bertindak melawan keluarga Huan atau tidak. Pengadilan Azure Cloud. Su Yi bersandar ke kursi anyamannya dan berbaring di samping kolam teratai. Ketika dia melihat kapal harta karun muncul di langit yang jauh, dia merasa sedikit terkejut. Bukankah terbang dilarang di Nine Tripod City? Pria parubaya di sampingnya mengerutkan kening. Tentu saja, pagi-pagi sekali, dia dan Weng Jiu berkunjung untuk meminta panduan lebih lanjut tentang perbaikan formasi penghalang penekan 9 kaki 3. Meskipun Su Yi telah memberi mereka cara untuk memperbaikinya, yang membuat mereka malu, mereka tidak memahami beberapa seni rahasia dan metode penempatan formasi yang dijelaskan. Bahkan Grandmaster formasi yang mereka panggil hanya bisa memahami sebagian dari mereka. Tak berdaya, mereka tidak punya pilihan selain meminta bimbingan Su Yi secara langsung. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi begitu cepat setelah mereka tiba di pengadilan Azure Cloud? Mereka baru saja menjelaskan tujuan kunjungan mereka, dan Su Yi belum menjawab pertanyaan mereka. Tuanku, itu adalah kapal harta karun 1000 iblis keluarga Huan. Ekspresi serius muncul di wajah Weng Jiu. Jika saya tidak salah, kapal itu milik Huan Shaoyou. Dia adalah monster dari zaman kuno yang kekuatannya belum diketahui. Keluarga Huan Iblis. Pria parubaya itu mengerutkan alisnya. Apakah menurut mereka ini masih benua Azure 30.000 tahun yang lalu? Meskipun pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, Su Yi dengan tajam menangkap jejak ketakutan yang nyaris tak terlihat dalam suaranya. Jelas bahwa keluarga demonik Huan bukanlah faksi biasa. Dia bertanya dengan penuh minat, begitu aturan dilanggar, sulit untuk menegakkannya kembali. Apa yang kamu rencanakan? Dengan dorongan hati, pria parubaya itu berkata, rekan Taois, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? Su Yi tertawa. Jika Anda bertanya kepada saya, tidak perlu sopan sama sekali, juga tidak perlu bernegosiasi secara langsung. Saya hanya akan menggunakan formasi penghalang penekan 9 kaki 3 untuk meledakkan mereka. Kelopak mata pria parubaya itu berkedut. Ekspresi Weng Jiu berubah secara dramatis. Bagaimana mungkin itu ide yang bagus? Itu tidak akan mengesampingkan semua kepura-puraan ramah dengan keluarga Huan, itu akan menghabiskan sisa kekuatan formasi. Itu sangat tidak bijaksana. Mereka berani menerobos masuk ke wilayah udara Anda. Hanya ada 2 kemungkinan alasan untuk itu. Entah mereka tidak takut mati,
Atau mereka pikir Anda tidak akan berani menggunakan penghalang penekan 9 kaki 3 untuk melawan mereka? Either way, mereka jelas tidak menganggap Anda serius. Kalau begitu, mengapa khawatir tentang pura-pura ramah? Su Yi menggelengkan kepalanya. Tentu saja, jika kamu benar-benar takut pada mereka, kamu boleh tersenyum dan menahannya. Pria parubaya itu tertawa. Old Jiu, pergilah mengedarkan formasi. Lakukan seperti yang dikatakan rekan Daois Su dan kirim mereka terbang. Wang Jiu membeku, sepertinya tidak percaya. Cepat tentang itu. Mata pria parubaya itu bersinar dengan cahaya dingin. Wang Jiu melonjak ke langit, tidak berani menunda lebih jauh. Ketika Su Yi melihat ini, dia tidak bisa tidak melihat pria parubaya itu. Jika ini berakhir dengan bencana, Anda tidak dapat meminta pertanggungjawaban saya. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Yang saya minta hanyalah Anda membantu saya memperbaiki formasi. Tidak perlu khawatir tentang sisanya. Oh, kata Su Yi. Dia berkata tidak lebih. Dia baru saja mengeluarkan kerang bulan dan melemparkannya ke kolam teratai untuk memberi makan ikan. Sementara itu, di langit, pemuda berjubah ungu itu berdiri dengan tangan di belakang. Dia berkata dengan nada menghina, lihat, Bibi Wen. Kami telah melintasi lebih dari setengah kota 9 tripod, tetapi keluarga kekaisaran tidak berusaha menghentikan kami. Aku mengatakannya, bukan. Orang lain mungkin harus mengikuti aturan kota, tetapi keluarga Huan kita berada di atas aturan. Kita cukup menginjak-injak mereka di bawah kaki kita. Nada suaranya penuh dengan kesombongan yang mendominasi dan hiruk-pikuk. Wanita berjubah Phoenix memiliki mata seperti kolam jernih. Dia tersenyum tipis. Saat kita mencapai Gunung Heaven Bristle, Kaisar pasti akan meminta pertanggungjawabanmu. Hahaha, bahkan jika Kaisar Xia lebih marah, apa yang bisa dia lakukan? Pemuda berambut ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Tapi begitu dia mengatakan ini, ledakan fluktuasi energi pembatasan bergema di seluruh Nine Tripod City. Tawa pemuda itu tiba-tiba terhenti, seolah-olah dia bebek dan seseorang baru saja mencengkeram lehernya. First Immortal of the Sword, Chapter 515. Gemuruh formasi memenuhi langit dengan rune berkabut. Dalam sekejap mata, para pembudidaya yang tersebar di seluruh Nine Tripod City merasa seolah semuanya menjadi gelap di hadapan mereka. Langit cerah langsung jatuh ke dalam kegelapan yang mengingatkan pada malam abadi. Itu menyelimuti langit dan menutupi langit. Rune menakutkan yang dimanifestasikan dari kekuatan pembatasan itu seperti lautan petir hitam yang melonjak. Mereka berkumpul di langit di atas Nine Tripod City, dan saat mereka mengaduk, mereka menghasilkan dentuman yang memekakkan telinga. Formasi penghalang penindasan 9 tripod. Teriakan kaget terdengar. Seluruh kota terguncang. Sudah berapa tahun? Formasi pembunuhan tiada taraf ini telah ada sejak zaman dahulu, tapi sudah ribuan tahun sejak terakhir kali beredar. Namun sekarang, formasi tersebut mengungkapkan keagungan ilahi di langit Nine Tripod City sekali lagi. Kaisar Xia saat ini pasti punya nyali. Zhengpu tersentak, tampak tertegun. Dan di sini saya pikir keluarga kekaisaran Great Xia takut pada keluarga Huan. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menyerang tanpa salam? Kejam, mata Gu Caning melebar. Adegan ini mengejutkannya juga. Tidak ada negosiasi, tidak ada teguran, bahkan tidak ada salam. Dia baru saja mengaktifkan 9 penindasan penghalang penindasan tripod. Ini tidak diragukan lagi adalah pernyataan terkuat yang bisa mereka buat di hadapan keluarga Huan yang jahat. Semua dari berbagai kekuatan besar dan monster di zaman kuno menyadari hal ini, dan semuanya merasa terguncang. Seberapa menakutkan dan kuno sebuah faksi keluarga iblis Huan. Namun sekarang kapal harta karun 1000 iblis mereka telah menginvasi wilayah udara ibu kota, mereka segera menerima tanggapan tegas yang bisa diberikan oleh keluarga kekaisaran. Sebagian besar penonton tidak mengantisipasi hal ini. Gemuruh, kekuatan formasi bergejolak, dan lautan petir hitam mengamuk di atas kepala. Aura destruktif ini merangsang wanita berjubah bermotif Phoenix itu. Ekspresi wajahnya yang cantik berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan muda, cepatlah mundur. Ekspresi pemuda tampan berambut ungu itu juga berubah tidak menentu, tetapi matanya bersinar dengan kegilaan dan keganasan. Mundur, mustahil. Saya sebenarnya agak ingin melihat apakah formasi penghalang penekan 9 tripod benar-benar dapat menghancurkan kita atau tidak. Ini adalah keputusan orang gila, sepertinya dia tidak takut mati sama sekali. Tapi beginilah cara keluarga Hu menjalankan urusannya. Darah sejati iblis surgawi mengalir melalui pembuluh darah mereka. Ketika mereka kehilangannya, mereka tidak takut mati sedikit pun. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang yang terbentuk dari petir hitam muncul, seolah berniat menyelimuti langit. Itu membanting dengan kejam ke kapal harta karun 1000 setan. Seolah-olah dewa sedang menari di langit, melambaikan cambuk petir murni. Kekuatan destruktif yang mengerikan itu membuat hati para kultivator yang tak terhitung jumlahnya bergetar ketakutan, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Bas, lingkungan Tousan Demon Tracer Ship meledak dengan cahaya berkabut formasi pertahanan kapal. Itu memiliki total 18 lapisan.
Bang! Namun, di hadapan formasi 9 penghalang penindasan tripod, formasi pertahanan tidak lebih dari cangkang kertas. Itu langsung pecah, menyebarkan hujan cahaya yang ganas, yang menyebar dan menyebar. Kapal harta karun sepanjang 1000 kaki berputar seperti gasing, bergetar hebat di udara. Lambungnya cukup kuat untuk memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator spirit Dao, namun sekarang, banyak retakan yang mengejutkan muncul di permukaannya. Pemuda berambut ungu dan wanita berjubah bermotif phoenix terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Teriakan khawatir terpancar dari kabin, Tuan Muda, jika terus seperti ini, kapal harta karun 1000 setan akan hancur. Ekspresi pemuda berambut ungu itu tidak sedap dipandang, dan matanya merah. Dia berteriak, Bibi Wen, keluarkan payung matahari biru setan hitam. Saya menolak untuk percaya itu tidak dapat memblokir kekuatan formasi penghalang penekan 9 tripod. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, tetapi tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, suara dingin dan acuh tak acuh terpancar dari liontin giok berwarna darah yang tergantung di leher pemuda berambut ungu itu. Kamu baru saja tiba di Nine Tripod City, dasar bajingan kecil, namun kamu telah dipaksa untuk menggunakan payung Black Demon Blue Sun. Apa kau mencoba mempermalukan leluhurmu? Pemuda berambut ungu itu menegang, dan wanita berjubah Phoenix itu tampak terguncang. Saat itulah kekuatan formasi penghalang penekan 9 tripod turun ke atas mereka sekali lagi, membentuk lautan petir hitam yang mengamuk. Itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Perhatikan baik-baik, dasar celaka tak berharga. Suara dingin dan acuh tak acuh itu terdengar sekali lagi. Tangan besar berwarna darah tiba-tiba melesat ke udara, membawa serta api merah yang mengerikan dan jahat. Ledakan. Di bawah tatapan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya, tangan berwarna darah itu menamparkan lautan petir hitam berkeping-keping. Listrik gelap surut seperti air surut. Ini, sungguh kekuatan yang menakutkan. Tidak diragukan lagi ada keberadaan yang menakutkan yang melindungi kapal harta karun 1000 iblis. Teriakan kaget terdengar di seluruh kota. Hanya dalam satu serangan telapak tangan, ahli misterius ini telah menghancurkan serangan Nine Tripod Suppression Barrier. Hal ini bahkan membuat hati para pakar manifestasi spiritual bergetar ketakutan. Luar biasa. Dan di sini saya berpikir bahwa karena yang tersisa dari Anda hanyalah roh primordial Anda mungkin akan jatuh pingsan dalam sekejap. Siapa sangka kau masih sekuat ini? Kamu seganas biasanya, paman hebat. Pemuda berambut ungu mendecakkan lidahnya dan berseru. Namun, mata rekan wanitanya mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Dia sangat menyadari bahwa, paman hebat, pemuda berambut ungu itu adalah orang tua gila yang gila dan bejat. Suara dingin di dalam liontin giok merah terdengar sekali lagi. Persetan, jika Anda tidak tahu cara menyanjung seseorang dengan benar, jangan menyanjung mereka, dasar brengsek. Gemuruh. Saat mereka berbicara, kekuatan penghalang 9 penindasan tripod melonjak ke udara sekali lagi, seolah-olah mendidih. Gelombang pasang besar petir hitam menyapu ke arah kapal harta karun 1000 setan di semua sisi. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan di luar batas. Ayo, mari menyerbu langsung ke Gunung Heaven Bristle dan meminta orang-orang tua dari keluarga Sia yang memberi mereka keberanian untuk menghalangi jalan kita. Suara itu terdengar dari dalam liontin batu giok merah. Pembicara terdengar tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan api yang mendominasi dan mengerikan. 1000 kapal harta karun setan menyusut sampai panjangnya hanya 90 kaki. Kemudian, sosok ilusi berwarna darah melesat ke udara, menopang kapal harta karun di pundaknya, dan melanjutkan, mengambil langkah besar. Melihat dari tanah, seolah-olah siluet dewa iblis berwarna darah melayang di langit, sebuah kapal harta karun di pundaknya. Api iblis yang menakutkan yang memancar darinya membuat penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang dan lidah keluh. Ledakan. Tiba-tiba, siluet merah itu mengayunkan tinjunya, menghancurkan kekuatan formasi yang masuk. Percikan jatuh seperti hujan saat proyeksi merah darah terus berlanjut. Semua orang bisa melihat bahwa kekuatan formasi penghalang 9 penindasan tripod tidak berdaya melawan siluet merah tua itu. Menakutkan. Nenek moyang yang mana dari keluarga Huan Iblis itu? Mereka benar-benar hidup sesuai dengan reputasi mereka sebagai faksi iblis teratas dari para pembudidaya iblis di zaman kuno. Nine Tripod City gempar. Keagungan iblis keji sosok berwarna darah itu membuat semua orang yang melihatnya terguncang sampai ke inti. Pengadilan Azureklut. Roh primordial kultivator realem integrasi spiritual. Ekspresi pria parubaya itu sudah menjadi gelap. Di kursi anyamannya, Suyi mengerutkan alisnya. Meskipun formasi penghalang penindasan 9 tripod rusak dan kekuatannya tidak lagi seperti dulu, kekuatannya yang tersisa masih sangat luar biasa. Wang Jiu mengendalikannya sangat buruk hingga hampir menyakitkan untuk ditonton. Pria parubaya itu tertegun. Rekan Taois, menurutmu ada masalah dengan bagaimana Old Jiu mengedarkan formasi? Ini bukan hanya masalah, kata Suyi. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya.
Dia benar-benar menyia-nyiakan kekuatannya. Dia merasa seolah-olah dia baru saja melihat seorang anak kecil secara acak mengayunkan pedang suci yang tiada taranya tanpa teknik sedikit pun, secara efektif membuat ejekan itu. Ekspresi pria parubaya itu menjadi sedikit kaku, dan dia tampaknya memiliki sedikit rasa bersalah. Jika saya mengedarkan formasi sebagai gantinya, saya bisa melepaskan hampir 40% dari kekuatannya. Saya berharap itu tidak akan cukup untuk menghancurkan roh primordial alam integrasi spiritual keluarga Huan, tapi itu pasti bisa menahannya. Hanya 40%. Itu saja. Su Yi tampak terperangah. Lalu, dia menghela nafas. Memiliki Anda mengendalikannya benar-benar tidak adil bagi formasi penghalang penekan 9 kaki 3. Pria parubaya dengan jubah kain sederhana menggosok hidungnya dan meringis, tapi dia tidak mau repot menanggapi cemoohan Su Yi. Sebaliknya, dia berkata, "Rekan Taois, jika Anda mengendalikan formasi. Ingin bertemu?" Tanya Su Yi. Pria parubaya itu tidak berhenti sejenak untuk berpikir. "Saya bersedia. Kamu yakin? Kamu akan berutang budi padaku," kata Su Yi. Pria parubaya itu langsung setuju. Bukannya dia tidak bisa menghentikan ini, tapi dia penasaran. Di bawah kendali Su Yi, seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh formasi penghalang penindasan 9 tripod. Saat itulah Su Yi bangkit dari kursi anyamannya dan meregangkan tubuh dengan malas. Terkadang, melihat hal-hal baik dinodai sulit untuk ditanggung. Kali ini, aku akan membuka matamu. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema di udara, dia terbang ke langit. Gemuruh, ledakan, di bawah kubah surga, satu gelombang petir hitam menyebar saat siluet merah terus melaju ke depan. Siluet merah tua telah membawa kapal harta karun 1000 iblis ke pusat kota, dan dia tidak jauh dari Gunung Heaven Bristle, rumah keluarga Kekaisaran Gritsia. Ketika mereka melihat ini, para pembudidaya kota terheran-heran. Mereka semua tidak bisa tidak bertanya-tanya hal yang sama, jangan bilang keluarga Kekaisaran Gritsia akan mengalami kemunduran besar di tangan keluarga Huan. Jika mereka benar-benar membiarkan keluarga Hu melanggar aturan mereka dan mencapai Gunung Heaven Bristle, itu akan membuat reputasi mereka berantakan. Hahaha, tunggu sampai aku mencapai Gunung Heaven Bristle. Aku pasti akan bertanya pada Kaisar Xia bagaimana rasanya. Pria muda berambut ungu itu tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kesombongan. Pengecut. Kami melakukan semua upaya ini, bagaimana kita bisa membuatnya menderita? Jika dia tidak menawarkan beberapa barang bagus untuk menenangkan saya akan membuat Gunung Heaven Bristle gempar. Proyeksi berwarna darah itu berkata dengan dingin. Paman hebat, kamu masih yang paling mendominasi dari semuanya. Pemuda berambut ungu itu tertawa dan memujinya. Saat itulah irama aneh terdengar. Mereka kemudian menyaksikan tripod setinggi 10.000 kaki melesat ke langit yang jauh. Itu terbentuk sepenuhnya dari kekuatan formasi yang tidak dapat dipahami. Petir melonjak di sekitar tripod, hujan cahaya turun, dan rune berkedip. Ledakan. Ketika tripod muncul di Nine Tripod City, aura pembunuh yang menyesakkan tiba-tiba memenuhi udara. Mereka yang menonton dari bawah merasakan aliran dingin melalui mereka, dan rambut mereka berdiri tegak. Teror dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di dalam hati mereka. Menonton ini, Su Yi berdiri di depan salah satu tripod Dewa Kota, lalu dengan santai mengetuk permukaannya. Di bawah tatapan Weng Jiu yang benar-benar tercengang, tripod setinggi 10.000 kaki itu melayang ke udara, mengarah ke langit dan turun ke atas proyeksi merah tua itu. Bahkan sebelum mendekat, fluktuasi energi tripod besar menyapu seperti longsoran salju, menyelimuti siluet merah di semua sisi. Tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Proyeksi merah tiba-tiba berhenti, dia merasakan ancaman dan segera mengayunkan tinjunya untuk menghadapinya secara langsung. Namun, sesaat kemudian, ledakan memekakkan telinga terdengar. Siluet merah tua itu terhuyung ke belakang, hampir seperti sedang mabuk. Dampaknya mendorongnya lebih dari 100 kaki ke belakang, dan dia hampir jatuh dari langit. First Immortal of the Sword, Chapter 516. Penggarap kota semuanya tercengang. Mereka sangat merasakan bahwa kekuatan formasi penghalang penindasan 9 tripod tiba-tiba mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Paman yang hebat, pria muda berambut ungu itu berteriak. Ekspresinya akhirnya goyah. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita dengan rok Phoenix itu ketakutan. Ini tidak bagus. Kemungkinan besar, Grandmaster formasi yang sangat kuat telah mengambil kendali atas formasi. Kata siluet berwarna darah, suaranya dingin dan muram saat api iblis berkobar di sekelilingnya. Saat dia berbicara, tripod setinggi 10.000 kaki menimpanya. Dia mencoba menghindar dengan sekuat tenaga, tetapi itu masih membuatnya terbang. Dia tidak bisa lagi bersaing dengan formasi seperti sebelumnya. Bajingan, apakah keluarga Xia Anda benar-benar ingin bermain kasar dengan kami? Sosok Crimson itu berteriak dengan marah. Kisetan meledak di sekelilingnya, melonjak ke langit dengan momentum yang menakutkan. Bang! Sesaat kemudian, dia dikirim terbang sekali lagi. Cahaya spiritual di sekelilingnya terlempar ke dalam kekacauan. Siluet merah itu, bagaimanapun juga,
adalah roh primordial. Mengambil serangan seperti itu secara berurutan telah memberinya kerusakan yang sangat besar. Lihat itu. Jika Anda menggunakan formasi dengan benar, Anda dapat bermain dengan roh primordial spiritual integration realm dengan kemudahan yang sama seperti kucing bermain-main dengan tikus. Saat Sui berbicara, tangannya berulang kali membentuk segel, semuanya digunakan untuk mengendalikan formasi. Wang Jiu menyaksikan dari samping, tampak bingung sekaligus malu. Dia selalu menganggap dirinya mahir dalam mengendalikan kekuatan formasi penghalang 9 tripod. Tapi sekarang dia telah menyaksikan metode Sui, dia menyadari bahwa itu berarti mengubah sampah menjadi harta. Dia mengerti perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan cahaya bulan purnama. Jadi ini kekuatan formasi penghalang 9 tripod suppression. Tidak jauh dari situ, pria parubaya itu juga tertegun. Hatinya membengkak karena emosi. Ketika dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Sui sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati formasi penghalang penindasan 9 tripod. Tapi ini bukan kesalahan mereka. Formasi ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan ribuan tahun telah berlalu tanpa ada yang mengaktifkannya. Lebih jauh lagi, di masa lalu, keluarga kekaisaran hanya perlu mengeluarkan sebagian kecil dari kekuatannya untuk melenyapkan musuh mereka. Tambahkan itu ke korosi 30.000 tahun di bawah larangan kegelapan kuno, dan formasi itu rusak di banyak tempat. Ketika mereka mengendalikannya, bagaimana mungkin mereka melepaskan seluruh kekuatannya? Jika mereka benar-benar memahami sepenuhnya seluk-beluk dan rahasianya yang muskil, mereka pasti sudah memperbaikinya sejak lama. Inti masalahnya adalah bahwa formasi itu terlalu tua, dan dalam perbaikan yang buruk. Mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak Sui. Bang! Di atas Nine Tripod City dan di bawah kubah surga, formasi menabrak siluet merah sekali lagi. Dia tampak sengsara, dan pemandangan itu memicu tangisan kaget yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota. Meski begitu, sosok merah tidak berniat melarikan diri atau mundur. Dia tiba-tiba berteriak, "Ruo Wen, keluarkan payung Black Demon Blue Sun." Wanita dengan rok bermotif Phoenix mengangkat tangannya, dan payung tulang biru melayang ke udara dan mendarat di telapak tangan siluet merah itu. Permukaan harta karun itu seperti bunga trompet iblis biru yang aneh, sementara pegangannya terbuat dari tulang sebening kristal berwarna merah darah. Saat sosok merah itu membuka payung, ledakan, seolah-olah matahari biru dan hijau yang tidak wajar muncul di langit. Itu meledak dengan cahaya biru berkabut yang mengerikan dan melonjak dengan ki iblis berwarna darah yang tak terbatas dan mengamuk. Seluruh bentangan langit diwarnai dengan warna merah yang tidak wajar, menakutkan, pekat, dan berdarah. Memaksakan ki setan tergantung di udara. Kekuatan menakutkan itu benar-benar berhasil memblokir tripod raksasa yang menahan siluet merah dari jauh. Salah satu dari 9 harta karun iblis besar keluarga Huan Iblis, payung matahari biru iblis hitam. Tatapan pria parubaya itu terfokus. Ini adalah harta setan primordial. Meskipun berada dalam batas-batas roh Dao, kekuatannya tetap luar biasa ajaib. Segera setelah dilepaskan, payung itu melepaskan Blue Sun Demonic Flames. Mereka dapat dengan mudah membakar gunung dan merebus laut. Jika api mencemari mereka, bahkan pembudidaya spirit Dao akan langsung terbakar menjadi abu. Harta karun iblis spirit Dao, itu saja. Sui menggelengkan kepalanya dan membentuk segel tangan lainnya. Di atas langit, tripod besar itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang memancar, lalu berubah menjadi pedang setinggi 10.000 kaki. Itu memenuhi langit dengan cahaya berkabut dari formasi saat itu menebas ke bawah dengan kejam. Gemuruh, pedang besar membelah api seperti kapak melalui kayu busuk. Percikan tersebar, dan payung matahari biru setan hitam meraung dan bergetar hebat, sepertinya itu tidak akan mampu menahan kekuatan penekan yang mengerikan itu lebih lama lagi. Ekspresi siluet merah akhirnya berubah. Dia tidak lagi berani bertahan dan malah memilih melarikan diri. Ledakan. Pada akhirnya, siluet merah menghindari serangan mematikan, tapi dia tetap dikirim terbang. Tubuhnya, yang dimanifestasikan dari roh primordialnya, bergetar hebat, menjadi lebih redup dan tidak jelas. Dia jelas menderita luka parah. Sialan, jika aku masih berada di puncakku, bagaimana mungkin ini siluet merah itu meraung, suaranya menggelegar seperti guntur. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kekuatan formasi penghalang penindasan 9 tripod berubah menjadi cambuk setinggi 10.000 kaki di bawah kendali Sui. Retakan, cambuk itu membuka celah yang sangat lurus, panjang, dan sempit di langit. Kekuatan mengerikan itu membawa serta kekuatan destruktif yang tajam dan gigih. Itu menyerang dengan sangat kejam sehingga bahkan siluet merah tidak bisa membantu tetapi kehilangan ketenangannya. Dia segera menggunakan payung Black Demon Blue Sun untuk membela diri. Ledakan, bintik-bintik cahaya tersebar seperti hujan, dan arus energi yang bergejolak menyapu. Payung Black Demon Blue Sun mengeluarkan ratapan yang menggetarkan surga, dan permukaan seperti trompet iblis hampir terbelah. Dampaknya membuat siluet merah terhuyung mundur, dan dia menjadi semakin tidak jelas. Berlari. Pada akhirnya, siluet merah itu meraung frustrasi dan marah,
lalu berbalik dan melarikan diri, membawa payung matahari biru iblis hitam bersamanya. Dalam sekejap mata, dia menghilang di luar Nine Tripod City. Sementara itu, para pembudidaya kota berdiri membeku di tempat. Tanpa kecuali, rahang mereka mengendur dan mata mereka membelalak. Seberapa menghina dan arogan siluet merah itu sebelumnya. Api yang membakar dan mengerikan berkobar di sekelilingnya saat dia membawa kapal harta karun melintasi langit, tampaknya tak terkalahkan. Siapa yang mengira dia akan layu beberapa saat kemudian? Dia telah dipukuli sampai keadaan menyedihkan, dan dia dipenuhi luka, hampir menyakitkan melihatnya. Mau lari? Kapan keluarga yang terkenal dengan cara mereka yang gigih, sombong, dan nakal terpaksa melarikan diri? Tokoh terkemuka yang tak terhitung jumlahnya merasa terguncang. Mereka menemukan ini sulit dipercaya. Keluarga Huan Iblis. Terus, ini bukan lagi dunia 30.000 tahun yang lalu. Selama keluarga Kekaisaran Gritsia mempertahankan kendali atas Nine Tripod City, tidak seorang pun boleh berpikir untuk menentang mereka. Jika mereka mencoba, mereka hanya akan jatuh telungkup, kata Zheng Pu dengan sedih. Setelah pertempuran ini, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat faksi kuno monster di zaman kuno, mereka semua harus menerima fakta tertentu, dunia telah berubah. Itu tidak lagi seperti yang mereka ingat. Bahkan keluarga Iblis Hu berlari ke dinding batu. Ke depan, saya khawatir siapapun yang ingin menguji diri mereka sendiri melawan keluarga Kekaisaran Xia Agung harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati terlebih dahulu, bisik Gu Changning. Akar keluarga Kekaisaran Xia besar dapat ditelusuri kembali ke 30.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, mereka adalah salah satu dari 3 klan terbesar di benua Azure. Leluhur mereka, Kaisar Yu dari 9 Tripod, adalah salah satu dari 9 kaisar di benua Azure. 30.000 tahun yang lalu, prestise dan akumulasi keluarga Xia mungkin lebih rendah dari keluarga Iblis Huan, tetapi di era modern, keluarga Xia adalah hegemoni yang tidak terbantahkan di seluruh benua. Waktu telah berubah. 30.000 tahun kegelapan dan pergolakan telah mengubah tatanan dunia. Setiap orang berbeda sekarang, dan telah berbeda untuk waktu yang lama. Kaisar Xia benar-benar salah satu kultivator paling berani yang masih hidup hari ini. Berjuang dengan baik, wanita tua itu menghela nafas dengan emosi. Pertemuan Dharma Teras Anggrek semakin dekat. Arus gelap mengalir di bawah permukaan Nine Tripod City, dan para ahli sebanyak awan. Siapa yang tahu berapa banyak monster dari zaman kuno dan jenius modern yang berkumpul di sini? Seandainya mereka gagal untuk menekan gertakan keluarga Huan Iblis, saya khawatir banyak faksi dan ahli mapan akan mengabaikan prestise keluarga kekaisaran, atau bahkan mungkin memandang mereka dengan jijik. Ini pasti akan menyebabkan bencana di masa depan. Sekarang bahkan keluarga Hu telah menderita kerugian seperti itu, siapa yang berani bertindak di Nine Tripod City di masa mendatang? Ketika Gu Changning mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk. Ini adalah pertunjukan kekuatan yang disengaja. Itu adalah peringatan. Jadi ternyata keluarga Iblis Huan memang tahu cara melarikan diri. Kata Weng Jiu, tatapan aneh di matanya. Melihatnya saja sudah membuat nafasnya tercekat. Seberapa ganas dan kuatnya siluet merah tua itu. Namun ketika Su Yi mengambil alih kendali penghalang penindasan 9 tripod, dia mengalahkannya semudah orang dewasa menekan anak nakal. Setelah ini, saya ingin melihat siapa yang berani beraksi di Nine Tripod City. Pria parubaya dengan jubah kain sederhana merasa luar biasa. Bahkan dia tidak akan pernah menduga bahwa formasi tersebut dapat menampilkan kekuatan yang luar biasa di bawah kendali Su Yi. Dia kemudian menghadapi Su Yi dan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Rekan Taois, menyaksikan metode ajaibmu benar-benar telah membuka mataku. Jika Anda membutuhkan sesuatu untuk maju, saya tidak akan menolak permintaan apapun. Su Yi menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak akan mengira kamu akan menyia-nyiakan formasi pembunuhan besar-besaran seperti itu. Saya benar-benar tidak tahan untuk menonton, itulah satu-satunya alasan saya masuk. Sebenarnya dia bisa saja membunuh lawannya lebih awal, tapi pria parubaya itu menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Su Yi tidak terlalu kesal atau tidak mau. Dia hanya membantu. Tidak ada bedanya baginya apakah dia membunuh lawannya atau tidak. Mari kita menyebutnya sehari. Saya ingin kembali dan beristirahat dengan baik untuk saat ini, tetapi jika terjadi sesuatu, Anda dapat kembali lagi di lain hari, kata Su Yi. Saat dia berbicara, dia sudah berbalik dan mulai menjauh. Mengontrol formasi sebesar itu menghabiskan banyak energinya. Bagaimana mungkin dia dalam mood untuk memberikan panduan lebih lanjut kepada pria parubaya itu tentang memperbaiki formasi? Pria parubaya menyaksikan Su Yi menghilang dari pandangan sebelum berbalik untuk melihat Weng Jiu. Pada saat itu, pria parubaya yang ramah dan tampak lembut ini tiba-tiba memancarkan keagungan yang bermartabat. Dia berkata dengan sikap raja tertinggi, Old Jiu, beritahu keluarga Iblis Huan bahwa selama mereka mengikuti perintah Nine Tripod City, aku bisa membiarkan pelanggaran melewatinya. Namun, jika mereka bersikeras menentang keluarga kekaisaran, mulai hari ini, mereka akan menjadi musuh bersama dari semua Gritsia. Weng Jiu dengan sungguh-sungguh menerima perintahnya. Iya Pak, hari itu,
Pertempuran ini membuat seluruh Nine Tripod City menjadi gempar. Kemanapun Anda pergi, dari jalan utama hingga gang belakang, semua orang mendiskusikan pertempuran hari ini. Itu telah menyebabkan keributan yang mengejutkan. Namun, meskipun hampir tidak ada yang mengetahuinya, orang yang mengendalikan formasi penghalang 9 tripod untuk mengalahkan ahli keluarga Huan itu bukanlah anggota keluarga Kekaisaran Xia Besar. Bagi Suyi, ini adalah menghapus pakaiannya dan menghilang, tanpa meninggalkan nama dan jejak. First Immortal of the Sword, Chapter 517. Ratusan mil dari Nine Tripod City. Tepi sungai besar, pemuda berambut ungu bermahkota emas itu memiliki ekspresi muram dan geram di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan meludah, keluarga Xia berani memperlakukan kita seperti ini. Tidak mungkin aku membiarkan ini begitu saja. Wanita berjubah Phoenix tampak pucat. Teror berlama-lama muncul di wajahnya. Semua orang di Grid Xia tahu bahwa formasi penghalang penekan 9 tripod adalah kartu truf utama keluarga Kekaisaran. Hanya saja tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa formasi pembunuhan terkuat ketiga sebelumnya dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan bahkan dalam keadaan yang sangat bobrok. Suara siluet merah yang dingin dan mengesankan terpancar dari liontin giok berwarna merah darah yang tergantung di leher pemuda berambut ungu. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa formasi tersebut memang rusak parah. Setelah hanya beberapa penggunaan lagi, pasti akan hancur total. Kami mungkin mengalami kemunduran besar kali ini, tetapi kami pasti akan membalas dendam ini 10 kali lipat tidak, 100 kali lipat. Suaranya penuh dengan kebencian, keganasan, dan haus darah. Saat itulah mereka mendengar seseorang menembak dari langit yang jauh. Tak lama kemudian, Wang Jiu mendarat di depan mereka. Dia mengalihkan pandangannya ke pemuda berambut ungu dan wanita berjubah Phoenix, lalu berkata tanpa ekspresi, pria tua ini hanya di sini untuk menyampaikan sikap keluarga Kekaisaran tentang masalah ini. Dia kemudian mengulangi kata-kata pria paruh baya itu. Dia berbicara tanpa sedikit pun emosi. Wanita berjubah bermotif Phoenix memandang pemuda berambut ungu itu, seolah-olah takut dia tidak dapat menahan provokasi ini dan bahwa dia akan lepas kendali atau menjadi gila. Siapa sangka dia hanya menggosok wajahnya, meluruskan pakaiannya, dan membungkuk dengan hormat di pinggang. Dia berkata dengan hormat, "Senior, ketika Anda kembali, tolong beritahu keluarga Kekaisaran bahwa saya, Huan Shaoyou dari keluarga Huan, akan mengukir pelajaran ini ke dalam hati saya." Bahkan nadanya penuh hormat. Namun, perilaku Huan Shaoyou yang rendah hati membuat pupil mata Wang Jiu menyempit. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Tuan muda, saya akan menyampaikan pernyataan Anda kepada keluarga Kekaisaran dengan sangat rinci." Huan Shaoyou mendongak, wajahnya yang tampan dipenuhi rasa syukur. "Maaf membuatmu datang sejauh ini, senior. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan menyambut Anda dengan keramahan terbaik." Nadanya benar-benar tulus. Namun, itu mengirimkan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan ke dalam hati Wang Jiu. Dia menatap Huan Shaoyou dalam-dalam, lalu berkata, "Tuan muda, sebaiknya Anda melangkah dengan hati-hati." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah menyaksikan Wang Jiu menghilang dari pandangan, Huan Shaoyou tertawa terbahak-bahak. "Melihat, keluarga Xia jelas tidak berani menyinggung kami sepenuhnya. Kalau tidak, mengapa mengirim utusan? Tidak berguna." Suara di dalam liontin giok merah menegurnya dengan kasar. "Seandainya orang tuamu tahu betapa menyedihkannya dirimu, aku khawatir mereka tidak akan pernah membuang begitu banyak energi untuk menjadikanmu pemimpin masa depan keluarga." Huan Shaoyou terdiam sebentar, tapi kemudian, dia tertawa. Orang-orang di dunia ini menganggap keluarga Huan mendominasi dan tak terkendali. Mereka percaya bahwa ketika kita menjadi gila, kita membuang semua kehati-hatian. Tapi paman hebat, pasti Anda dari semua orang mengerti bahwa, liar dan hiruk-pikuk, tidak berarti, tidak berotak. Tidak seperti biasanya, suara di dalam liontin giok tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Huan Shaoyou melanjutkan, "Darah sejati iblis surgawi mengalir melalui pembuluh darah kita. Ini memberi kita bakat yang jauh melampaui masa dan kekuatan destruktif yang menentang surga. Orang-orang di dunia ini mungkin menganggap kami gila, tetapi itu tidak berarti kami bodoh, sembrono, atau cuek." Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hiruk-pikuk? Itu berarti tidak berhenti untuk mencapai tujuan seseorang. Tekad kuat muncul di wajah Huan Shaoyou. "Ketika situasinya tidak menguntungkanku, aku akan berlutut dan memohon dan memanggil lawanku, leluhur, jika perlu. Apapun untuk tetap hidup. Tapi selama aku melarikan diri dengan hidupku, aku jamin aku tidak akan berhenti membuat mereka berlutut dan memohon dan memanggilku leluhur. Aku akan membunuh mereka semua tanpa kesopanan sedikit pun." Ketika wanita berjubah bermotif Phoenix mendengar ini, dia bingung. Seolah-olah dia melihat Huan Shaoyou untuk pertama kalinya. "Cih, kamu sebenarnya agak pintar, dasar pang." Suara yang berasal dari dalam liontin itu terdengar sedikit bersyukur. "Kami mungkin telah kehilangan keuntungan selama upaya kami untuk menerobos masuk ke Nine Tripod City, tapi saya khawatir Anda tahu selama ini bahwa keluarga Xia tidak akan pernah membiarkan kami masuk ke Gunung Heaven Bristle." "Kamu benar," kata Huan Shaoyou sambil tertawa.
Aku hanya ingin menguji kekuatan formasi penghalang penindasan 9 tripod untuk melihat berapa lama itu akan bertahan. Saya juga ingin melihat apakah ini kesempatan kita untuk mengambil kendali atas Nine Tripod City dan merebut Gunung Heaven Bristle, salah satu tempat paling diberkati untuk berkultivasi di dunia. Dia berhenti di sini, lalu menghela nafas panjang. Tapi sekarang sepertinya, kita harus menunggu beberapa saat lagi. Dia tampaknya merasa kasihan sekali. Mengambil alih Nine Tripod City dan menduduki Gunung Heaven Bristle. Wanita berjubah Phoenix tiba-tiba menyadari tujuan sebenarnya di balik upaya Huan Shaoyou untuk menyerang wilayah udara Nine Tripod City. Suara di dalam liontin giok terdengar sekali lagi. Hentikan omong kosong itu. Yang ingin saya ketahui adalah ini, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Tatapan Huan Shaoyou muram. Dia membelai rahangnya dan berkata, saya ingin mengunjungi Pulau Abadi Sumeru, jadi saya harus berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Selain itu, saya perlu memilih beberapa bawahan yang cakap dari antara monster di zaman kuno dan para jenius saat ini. Dia tiba-tiba tampak sedikit frustrasi dan tak berdaya. Tidak ada apa-apa untuk itu. Dunia tidak seperti 30.000 tahun yang lalu, bahkan kamu hampir terbunuh oleh larangan kegelapan kuno, Paman Agung. Yang tersisa dari Anda hanyalah roh primordial Anda. Jika keluarga Huan ingin memulihkan kejayaannya dan menguasai dunia selama zaman Radiant, kita akan membutuhkan bawahan yang cukup cakap. Apa? Huan Shaoyou menamparkan kepalanya. Suara marah terpancar dari liontin gioknya. Yang tersisa dari diriku hanyalah roh primordialku, tetapi selama aku dapat memiliki tubuh kedagingan dari seorang kultivator roh Dao, aku dapat memulihkan kekuatan yang aku miliki di puncakku. Pengadilan Azureklut. Su Yi duduk bersila dalam meditasi. Tadi malam, kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan Origin Palace Realm tak lama sebelum dia melanjutkan ke Golden Scale Lake untuk membunuh Zhou Fengxi. Selain itu, dia tidak lagi kekurangan sumber daya kultivasi. Jadi, meskipun fondasinya sangat kokoh dan halus, kemajuannya tidak sedikit pun lambat. Menurut perkiraan Su Yi, jika dia melanjutkan dengan kecepatannya, dia akan mencapai realem istana asal tahap akhir dalam waktu seminggu. Inti masalahnya adalah bahwa Origin Palace Realm hanyalah masa transisi. Selama dunia ini, tujuannya adalah untuk membuka istana asal yang mampu menampung benih Dao terkuat yang dia padatkan selama alam penghindaran gandum. Hanya dengan begitu dia dapat membuat benih Dao terkuat memadatkan bintang kekuatan asal di alam pengumpulan bintang. Singkatnya, Origin Palace Realm adalah jembatan antara alam sebelum dan sesudahnya. Kemajuan di bidang ini bermuara pada membangun akumulasinya di Grand Dao. Itu tidak terlalu sulit, itu hanya membutuhkan kultivasi yang tekun dan latihan yang rajin. Sesaat sebelum malam tiba, tamu datang menelepon. Total ada 3 dari mereka, Yusuya, Jiang Li, dan Qiu Hengkong. Yusuya membawa sebotol anggur yang disimpannya selama 1 abad. Ketika dia melihat Su Yi, dia menyapanya dengan hormat seperti seorang siswa menyapa gurunya. Secara alami, dia datang ke sini untuk meminta bimbingan Su Yi sehubungan dengan penempaan. Kemarin, di Menara Harta Karun, Su Yi menyetujui hal ini. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa Jiang Li akan ikut dengannya. Ketika mata Phoenix, mulia, kecantikan menyendiri dalam warna ungu ini memandang Su Yi, jelas bahwa sikapnya terhadapnya telah berubah. Dia tidak lagi bangga dan menyendiri. Dia lebih hormat, dan sikapnya mengungkapkan tanda-tanda ketakutan yang nyaris tak terlihat. Adapun Qiu Hengkong, meskipun mantan pembudidaya pedang top dari Wei Besar mencoba yang terbaik untuk memperlakukan Su Yi seperti sebelumnya sebagai teman lama dan sesama pendekar pedang ketika mereka berdua bertemu muka, dia tidak bisa menahan diri untuk bertindak lebih pendiam. Saat langit benar-benar gelap, ketiganya berpamitan. Yusuya sangat senang. Dia mendapat banyak manfaat dari mencari bimbingan Su Yi tentang Dao penempaan. Jika bukan karena Su Yi menjelaskan bahwa dia menolak untuk menerima murid, dia tidak akan menginginkan apapun selain menjadi murid Su Yi. Jiang Li juga jauh lebih santai dari sebelumnya. Dia datang ke sini untuk menyapa Su Yi karena dia takut dia akan melihat keluarga Jiang dengan permusuhan atas hubungan mereka dengan Zhou Fengxi dan Zhou Ziqian. Namun, saat mereka berbicara, dia menyadari bahwa Su Yi sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Hanya Qiu Hengkong yang merasa sedikit melankolis. Meskipun Su Yi masih memperlakukannya sebagai teman, tanpa sedikit pun sikap dingin, Qiu Hengkong sangat menyadari bahwa jarak keduanya terlalu jauh. Mereka tidak mungkin berbicara sederajat seperti sebelumnya. Malam gelap seperti tinta, dan bulan bersinar di atas kepala. Luar biasa, semuanya damai, jadi Su Yi memerintahkan Yuan Heng menyiapkan hotpot untuk makan malam. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bersantai. Memikirkannya sekarang, bahkan Su Yi merasa dia terlalu sibuk akhir-akhir ini. Hanya 4 hari telah berlalu sejak dia tiba di Nine Tripod City, tapi sudah banyak yang terjadi. Menyelamatkan Yue Xichan dari Song of the Sandy Creek, menebang Huo Tiandu di Cloudcom Lake, membunuh Zhou Fengxi di Golden Scale Lake. Malam ini, dia mengalami momen damai yang langka. Su Yi secara alami ingin bersantai.
Sayuran dan daging yang diiris tipis sudah ditata di taman. Panci sup menggelegak di atas kompor, dan aroma yang memikat terpancar dari kaldu merah menyala. Su Yi, Yue Xichan, Yuan Heng, dan Bai Wenxing duduk mengelilingi api. Langit malam menggantung di atas kepala, cahaya bulan selembut air, gambaran keindahan yang tenang. Tapi sebelum Su Yi mengambil sumpitnya, seseorang mengetuk pintu. Su Yi mengerutkan alisnya dan memerintahkan, Yuan Heng, tidak peduli siapa itu, singkirkan mereka di depan pintu. Yuan Heng mengangguk dan bergegas pergi. Su Yi mengambil sepotong ikan putih mutiara dengan sumpitnya. Dia baru saja melemparkannya ke dalam panci panas ketika Yuan Heng kembali dengan surat tersegel. Tuan, utusan itu hanyalah seorang pesuruh yang disewa. Dia juga tidak tahu dari siapa surat ini, bisik Yuan Heng. Oh, kata Su Yi. Dia meletakkan sumpitnya dan membuka surat itu. Ketika dia melihat isinya, alisnya berkerut, dan tatapannya membeku. Kamu pergi duluan dan makan. Aku akan keluar sebentar. Su Yi bangkit dari kursi anyamannya dan keluar dari Azure Cloud Court. Ekspresi Yuan Heng, Yue Xichan, dan Bai Wenxing berubah. Mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Tuan, apakah Anda butuh bantuan? Yuan Heng hanya bisa bertanya. Jangan tinggalkan kediaman malam ini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Yuan Heng, jangan lupakan jimat yang kupercayakan padamu, kata Su Yi tanpa menoleh untuk melihatnya. Bahkan sebelum suaranya selesai berdering, dia sudah menghilang dari pandangan. Cahaya perapian menyinari ekspresi Yuan Heng, Yue Xichan, dan Bai Wenxing yang tidak pasti dan berubah-ubah. Ini apa yang terjadi? First Immortal of the Sword, Chapter 518. Lentera baru saja dinyalakan. Malam itu hidup dan ramai. Seorang pria parubaya berkulit abu-abu saat ini duduk di kedai teh, menyeruput secangkir teh. Tiba-tiba, Su Yi muncul di depan mejanya dan berkata dengan santai, katakan pada Wang Jiu untuk mengirim seseorang untuk mengawasi Azure Cloud Cottage malam ini. Pria parubaya berjubah abu-abu itu menegang, berdiri, dan berseru, Yang Mulia, Anda sudah lama menyadari siapa saya. Sejak saya pindah ke Azure Cloud Court, Anda terus berjaga-jaga di sini. Jika saya tidak tahu Wang Jiu telah mengirim Anda, apakah Anda benar-benar berpikir Anda masih hidup? Saat dia berbicara, Su Yi meletakkan tangannya di belakang, berbalik, dan berjalan pergi. Pria parubaya berjubah abu-abu itu menyaksikan Su Yi menghilang dari pandangan, tapi dia tidak berani membuang waktu lebih jauh. Dia segera kabur, memikat harimau menjauh dari gunung. Bagus. Memasang jebakan dan menunggu mangsa mendatangi Anda. Lurus ke depan. Malam ini, kamu merusak suasana hatiku yang baik, jadi kamu harus menahan amarahku. Saat Su Yi berjalan melewati jalan-jalan kota, dia tampak santai dan tenang seperti biasanya. Namun, ada rasa dingin di kedalaman tatapannya. Surat yang dikirimkan seorang utusan ke rumahnya malam ini berbunyi, Rekan Taois Su, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya 800 mil di timur kota 9 tripod, jauh di dalam 10.000 jurang. Jika Anda tidak bisa datang, kami akan mengunjungi Zhou Agung. Ingat, saya hanya mengundang Anda dan Anda sendiri. Itu adalah pesan biasa, tapi penuh dengan ancaman tersirat. Satu-satunya hal yang dapat digunakan seseorang untuk mengancam Su Yi sekarang adalah keselamatan teman dan sekutunya di Zhou Agung. Wen Lingsui, Cha Jin, dan yang lainnya adalah kelemahannya, tetapi mereka juga merupakan skala kebalikannya, sebuah garis yang tidak boleh dilintasi. Siapapun yang menulis surat ini jelas tahu bahwa akan membutuhkan ancaman seperti ini untuk memaksa Su Yi muncul. Su Yi harus mengakuinya, siapapun orang ini, mereka berhasil. Dia bisa mengabaikan sebagian besar hal lain, tetapi dia tidak bisa mengabaikan nyawa orang-orang yang dia tinggalkan di Zhou Agung. Dia telah meminta Wang Jiu untuk menjaga Azure Cloud Court karena dia khawatir musuhnya memancing harimau menjauh dari gunung, dan bahwa mereka akan menargetkan Yuan Heng dan yang lainnya saat dia tidak ada. Kejadian ini adalah peringatan. Saya membuat lebih banyak musuh di Gritsia. Mereka mungkin tidak bisa menyentuhku, tapi sangat mungkin mereka akan mengincar orang-orang di sekitarku. Begitu saya menyelesaikan insiden malam ini, saya harus memikirkan cara untuk menghilangkan ancaman laten ini. Saat Su Yi merenung, dia sudah keluar dari gerbang kota. Suara mendesing. Dia menembak ke depan, melambung ke langit, dan meluncur ke kejauhan. Meskipun malam ini tidak hujan, hawa dingin musim gugur yang lebat menggantung di udara. Bulan yang bersinar tergantung di atas kepala, memancarkan sinarnya yang jernih ke dunia di bawah, serta rasa dingin tertentu. Su Yi melesat menembus awan. Mereka mengirim seekor binatang berbulu kecil untuk mengawasiku. Apakah mereka khawatir saya akan mencari bala bantuan? Dengan insting ilahinya, Su Yi dengan tajam menangkap condor Snow Thunder di kejauhan. Itu telah membuntutinya sejak dia meninggalkan Nine Tripod City. Tidak diragukan lagi bahwa Snow Thunder Condor adalah milik orang yang menulis surat itu. Su Yi mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. 800 mil jauhnya, di 10.000 jurang. Puncak gunung di samping ngarai. Seorang penatua pendek dan gemuk dalam jubah Taois berkata,
Saudara magang junior, apakah menurut Anda Su Yi akan datang? Jika dia berani datang, kami akan mengambil kepalanya dan melaporkan kembali ke pemimpin sekte. Jika dia tidak, kita masih tidak bisa berlama-lama lagi di Nine Tripod City, bisik pria di sebelahnya. Dia tinggi dan kurus, dan jubahnya disulam dengan naga. Memang, arus gelap melonjak di bawah permukaan Nine Tripod City, dan situasinya membingungkan dan tidak pasti. Bahkan seseorang sekuat Huo Tiandu mati mengenaskan di Danau Cloudcom. Yang lebih luar biasa lagi, keluarga Huo bertahan dalam kesunyian. Mereka tidak berusaha membalas dendam. Ini tidak diragukan lagi di luar kebiasaan, kata sesepuh Taois yang pendek dan gemuk. Untungnya, target kita hanyalah pemuda Origin Palace Realm. Selama dia datang sendiri, kita tidak akan punya masalah. Tanpa ahli untuk mempertahankannya, dengan kekuatan kita, kita akan dapat membunuhnya dengan mudah. Pria jangkung dan kurus itu terdiam sejenak, lalu mentransmisikan, kakak magang senior, ini bukan kota 9 tripod. Lebih baik berhati-hati, kita tidak bisa mempercayai Chu Xiu sepenuhnya. Mata tetua yang pendek dan gemuk itu berkilat, dan dia mengangguk. Saat itulah busur cahaya kemasan melesat ke langit malam yang jauh, seperti kembang api yang menyebarkan hujan bunga api. Anak itu benar-benar muncul sendiri. Mata pria pendek gemuk itu berbinar. Pria jangkung kurus berkata, meskipun metode Chu Xiu agak tercela, saya harus mengakui hal semacam ini agak efektif. Dia di sini. Tetua pendek gemuk itu berkata dengan muram. Siluet kurus muncul di langit malam yang jauh, menembus kegelapan. Jubah birunya berkibar di sekelilingnya. Ketika dia melihat dua tetua, satu gemuk, satu kurus, dia tidak bisa menahan perasaan tertegun. Keduanya asing baginya. Apakah kamu yang membuat jebakan dan memanggilku ke sini malam ini? Penatua gemuk pendek itu tersenyum tipis. Teman muda, tidak perlu kejutan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Penatua Lei Feng dari Sekte Qin Yi Dao, sementara ini adalah saudara magang junior saya, Ting He. Sekarang tahukah Anda mengapa kami mengundang Anda? Su Yi berhenti sejenak untuk berpikir sebelum tiba-tiba tampak tercerahkan. Jadi itu kamu. Dia akhirnya mengerti. Ketika pria parubaya dengan jubah kain sederhana pernah berkata bahwa 3 kekuatan di kota 9 tripod sedang mengincarnya, termasuk satu yang dipimpin oleh Master Taois Lei Feng dan Ting He dari Sekte Qin Yi Dao. Keduanya berada di alam manifestasi spiritual tahap awal, dan mereka mengejarnya karena kematian Li Miaohong. Dia masih ingat peringatan Weng Jiu dan pria parubaya dengan jubah kain sederhana yang diberikan kepadanya. Su Yi bahkan sangat menginginkan keduanya, dalam ketidaktahuan mereka, untuk menyerahkan diri ke depan pintunya. Siapa sangka hal seperti ini akan terjadi malam ini. Teman muda, kamu tahu kami sedang mencarimu. Seru Lei Feng yang pendek dan gemuk. Tentu saja, Su Yi mengangguk. Lei Feng mengerutkan kening dalam kebingungan ringan. Kalau begitu, kenapa kamu datang ke sini malam ini untuk membuang nyawamu? Su Yi memiliki tatapan aneh di matanya. Sepertinya kamu masih belum tahu bagaimana Huo Tiandu meninggal. Tapi kemudian, itu masuk akal. Jika Anda tahu, Anda tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Ketenangannya yang tenang membuat Lei Feng agak khawatir. Namun, Ting He yang tinggi dan kurus mencibir. Tentunya Anda tidak mencoba untuk mengatakan bahwa Huo Tiandu, seorang kultivator manifestasi spiritual tingkat menengah, mati di tangan seorang pipskueak Origin Palace Realm seperti Anda. Su Yi tidak bisa menahan perasaan geli. Maaf, tapi aku memang membunuh Huo Tiandu. Apakah Anda percaya saya atau tidak lagi penting. Dia berhenti, lalu melanjutkan, hanya ada satu hal yang saya tidak mengerti. Dengan status Anda, mengapa Anda menggunakan metode tercela untuk mengancam saya? Apakah ini cara Sekte Qin Yi Dao melakukan urusannya? Ting He berkata dengan dingin, ketika kamu mati, ancaman terhadap orang yang kamu cintai tidak akan ada lagi, kan? Lei Feng, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak. Teman muda, sebelum kita mulai, bisakah kau memberitahuku siapa yang membunuh Li Miaohong? Su Yi berkata dengan santai, ini tidak layak disembunyikan. Kematian Li Miaohong adalah karya kultivator Yingke dari alam manifestasi spiritual Yao. Kultivator Yao, Yingke. Lei Feng dan Ting He mau tidak mau merasa bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Seperti yang kita pikirkan. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang kultivator istana asal sepertimu bisa membunuh seorang kultivator alam manifestasi spiritual seperti Li Miaohong? Lei Feng tampak sedih dan sedih. Kamu tidak membunuhnya, tapi dia mati karena kamu. Su Yi, dengan status kami meremehkan membuat masalah untuk junior seperti dirimu. Selama Anda bekerja sama dan diam-diam kembali ke sekte bersama kami, Anda mungkin akan melarikan diri dengan hidup Anda, kata Ting He dengan dingin. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena menindas yang lemah. Oh, kata Su Yi, ekspresinya serius. Ini seharusnya menjadi malam relaksasi yang langka. Saya ingin menikmati makanan hotpot yang enak. Siapa yang mengira Anda akan muncul untuk merusak suasana hati saya yang baik? Aku benar-benar sangat marah.
Baik Lei Feng dan Ting He tertegun. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana seorang kultivator istana asal berani berbicara dengan mereka seperti ini. Jadi bagaimana jika kamu marah? Jangan bilang kemarahanmu bisa menjungkir-balikkan langit. Dia tidak bisa menahan tawa. Menjungkir-balikkan langit, itu tidak perlu. Membunuh dua kentang goreng kecil yang bodoh dan bodoh sepertimu mudah dilakukan, kata Sui. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah ke udara. Kamu mencari kematian. Ting He mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Hamparan cahaya bintang keperakan menyapu, membawa serta keagungan alam manifestasi spiritual. Seolah-olah sungai bintang mengalir turun dari 9 langit. Kekuatan mengerikan ini dapat dengan mudah melenyapkan setiap kultivator istana asal di sekitarnya. Namun sebelum mencapai Sui, kekuatan itu menghilang tanpa jejak. Itu tidak terlalu merusak rambut di kepalanya. Seperti angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya. Ini, murid Lei Feng dan Ting He tiba-tiba menyempit saat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dibandingkan dengan Huo Tiandu, seranganmu ini sangat kurang. Kamu bahkan lebih rendah dari Zhou Fengxi, kata Sui, bibirnya melengkung menyeringai. Saat dia berbicara, dia meraih ke udara dan meraih. Ledakan, tangan bening raksasa terkondensasi di udara. Itu sepenuhnya 100 kaki saat turun ke Ting He. Merusak, Ting He mendengus dingin, tangannya membentuk segel, yang terbanting ke udara. Cahaya keperakan menghujani dari langit dengan momentum yang menakutkan. Langit di sekitarnya dilemparkan ke dalam kekacauan, dan lautan awan di dekatnya tersebar. Ledakan yang mengguncang surga terdengar. Jejak kepalan tangan Ting He pecah seperti bubur kertas, telapak tangan bersih Sui menghancurkannya dengan mudah. Ledakan, kekuatan tangan jernih itu tidak berkurang sedikit pun saat meraih Ting He. Kultivator manifestasi spiritual dari Sekte Dao Qinyi ini sangat terkejut sehingga jiwanya praktis meninggalkan tubuhnya. Dia mengedarkan seluruh kultivasinya, dan energinya melonjak melalui dirinya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berhasil. Aura pelindung dan harta pertahanannya dihancurkan dengan serangkaian retakan, letupan, dan ledakan. Bang! Kabut berdarah meledak saat tangan itu menghancurkan Ting He menjadi bubur daging. Darah dan darah berhamburan, dan bahkan jiwanya pun bubar. Satu serangan dengan mudah membunuh kultivator realem manifestasi spiritual tahap awal. Adegan berdarah dan menakutkan itu membuat mata Lei Feng membelalak. Dia hampir tercengang karena akalnya. Ini, apakah mungkin bagi seorang pemuda istana asal untuk menggunakan kekuatan seperti itu? Rasa dingin yang tak terlukiskan mengalir dari tulang punggungnya ke tengkoraknya. Tubuh gemuk Taois guru Lei Feng gemetar tak terkendali saat ia menyadari bahwa ini tidak terlihat baik. Tidak jauh dari sana, Sui menjentikkan jarinya dan berkata dengan santai, saat dia menyerang, dia menjadi puas diri, dan dia mati sebelum menggunakan kekuatan penuhnya. Belajar dari kesalahannya. Sebentar lagi, saat kita bertarung, kamu harus ingat untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Kalau tidak, membunuhmu juga akan membosankan. Ekspresi Lei Feng berubah. Tiba-tiba, dia berkata, rekan Taois, bukankah Anda bertanya mengapa kami menggunakan metode seperti itu untuk memaksa Anda datang ke sini? Selama Anda tetap memegang tangan Anda, saya dapat mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. First Immortal of the Sword, Chapter 519. Sui mengalihkan pandangannya ke udara. Apakah kamu memberitahuku seseorang membuatmu melakukan ini? Lei Feng dengan getir menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mengatakan itu. Sebaliknya, seseorang mengeksploitasi kita. Alis Sui terangkat. Mari kita dengarkan. Tadi malam, seorang pria yang menyebut dirinya Chu Xiu datang mencari junior apprentice Brother Ting He dan aku. Lei Feng menarik napas dalam-dalam. Tetapi saat dia hendak menceritakan keseluruhan cerita, tawa dingin memenuhi langit malam yang jauh. Para pembudidaya manifestasi spiritual dari Sekte Qinyi Dao benar-benar selemah ini. Sebelum suara itu selesai bergema, seluruh bentangan langit dan bumi bergetar hebat. Segera setelah itu, kekuatan merah darah dari formasi pembatasan melonjak dari pegunungan di sekitarnya, menjadi platform teratai merah besar yang tidak wajar. Sosok tinggi kurus berdiri dengan bangga di permukaannya. Dia mengenakan jubah giok dan ikat pinggang lebar. Wajahnya tampan, tapi matanya berwarna hijau menakutkan, seperti api hantu. Chu Xiu, jadi, selama ini kamu bersembunyi di sini. Mata Lei Feng melotot. Jika aku tidak membuat jebakan di sini sebelumnya, jika aku hanya mengandalkan kalian berdua, bagaimana mungkin aku bisa berurusan dengan Sui? Cemooh Chu Xiu. Dia kemudian mengarahkan mata hijaunya yang menakutkan pada Sui dan tersenyum tipis. Sui, terakhir kali kita bertemu di Lautan Roh Kacau. Akhirnya kita bertemu lagi. Jadi itu kamu dimiliki. Alis Sui terangkat sedikit terkejut. Kembali ke Lautan Roh Kacau Qin besar, Chu Xiu memimpin sekelompok kerasukan kereruntuhan rumah pedang dewa untuk membuat jebakan bagi Sui dan berbagai pembudidaya yang bepergian bersamanya. Pada akhirnya, Sui menggunakan formasi penyegelan surga dari 9 absolut untuk melenyapkan seluruh kelompok.
Baru saat itulah Su Yi mengetahui bahwa Chu Xiu yang baru saja dia bunuh, hanyalah boneka iblis, bukan tubuh aslinya. Dia pasti tidak menyangka akan bertemu Chu Xiu lagi di sini. Su Yi memeriksanya sebentar, lalu tertawa. Boneka iblis lainnya, di mana tubuh aslimu? Mengapa terus bersembunyi? Terlalu takut untuk tampil secara langsung. Mata Chu Xiu menyala. Aku di sini hanya untuk membunuhmu. Apa perlunya tubuh asliku terlibat? Lalu, dia tertawa. Sebenarnya, aku tidak memasang jebakan kali ini karena aku ingin membunuhmu. Sebaliknya, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Katakan, kata Su Yi. Chu Xiu berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Taois, seperti yang Anda ketahui, saya adalah salah satu dari yang dirasuki. Saya bukan dari benua Azure, dan faksi asal saya tertarik untuk bekerja sama dengan pembudidaya yang kuat seperti Anda. Bekerja sama, Chu Xiu mengangguk. Itu benar. Jika Anda bekerja atas nama kami, Anda akan menerima persediaan sumber daya yang tak ada habisnya. Lebih jauh lagi, saat pasukan kami melintasi batas antara dunia dan menduduki benua Azure, Anda akan memiliki peran penting. Anda akan menggunakan kekuatan dan otoritas yang besar. Dengan bakat dan dasarmu, jika kami mengerahkan seluruh kemampuan kami untuk melatihmu, apalagi melangkah ke dalam spirit Dao menembus ke alam kekaisaran berada dalam batas kemungkinan. Dari mana faksimu berasal? Tanya Su Yi. Dan apa namanya? Setelah hening sejenak, Chu Xiu berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami disebut Pengadilan Iblis Penjara Surgawi. Kami berasal dari benua Suandu, dan kami telah menjadi faksi terkuatnya sepanjang zaman kuno, hegemon yang tidak diragukan lagi dari seluruh benua. Dia berbicara dengan bangga. Oh, kata Su Yi sebelum menanyakan pertanyaan lain. Apakah sektemu memiliki ahli Imperial Realm? Titik. Chu Xiu tidak menanggapi. Su Yi mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak memiliki satu kaisar pun, tetapi kamu masih menyebut dirimu hegemon dari seluruh benua. Sudut bibir Chu Xiu berkedut tanpa terasa, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Menurut orang ini apa Imperial Realm itu? Apakah dia pikir setiap faksi dapat memiliki seorang kaisar? Chu Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, apa itu alam kekaisaran? Kaisar dapat menegur surga dan mengembara kehampaan. Mereka seperti dewa sejati dan abadi, dengan kekuatan yang mencakup segalanya. Bagaimana orang seperti itu bisa ditemukan di sembarang tempat? Lihatlah benua Azure Anda, apakah pernah ada pembudidaya Imperial Realm? Su Yi mulai kehilangan minat, aku memahami kekuatan alam kekaisaran lebih baik darimu. Aku hanya tidak akan berpikir bahwa faksi tanpa kaisar tunggal akan berani menduduki benua Azure dan mencoba untuk mengambil alih dunia. Ini benar-benar lelucon yang luar biasa. Kamu, Chu Xiu sangat marah hingga dia hampir tertawa. Su Yi, kamu hanyalah Origin Palace Realm. Bagaimana Anda bisa memahami seberapa kuat para ahli Imperial Realm? Selain itu, bahkan jika Pengadilan Iblis Penjara Surgawi tidak memiliki kaisar, kami memiliki kultivator Realm revolusi spiritual yang perkasa untuk menahan benteng. Faksi apa dari benua Azure yang bisa dibandingkan dengan kita? Jadi, kata Su Yi, lalu bagaimana menurutmu Pengadilan Iblis Penjara Surgawi dibandingkan dengan faksi dari dunia penyerang lainnya? Su Yi sudah lama mengetahui bahwa penghalang spasial yang rusak di sekitar benua Azure terhubung ke beberapa pesawat, bukan hanya satu. Misalnya, inkarnasi bintang sekte Crimson Peng Monarch berasal dari pesawat yang dikenal sebagai benua gelap. Chu Xiu mengerutkan alisnya. Aku tahu sedikit tentang faksi pesawat lain. Yang saya tahu adalah sampai sekarang, jalur ke-9 dunia lain telah dibuka di benua Azure. Ini berarti bahwa pembudidaya dari setidaknya 9 dunia berbeda akan menyeberang setelah penghalang spasial yang mengelilingi benua Azure menghilang. 9. Kata Su Yi. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Dia sudah bisa melihatnya, ketika zaman Radiant turun, para pembudidaya zaman modern tidak hanya harus bersaing dengan monster di zaman kuno, mereka harus menangkal invasi massal para pembudidaya dari berbagai alam kehidupan sekaligus. Mudah untuk membayangkan berapa banyak keresahan yang akan dihasilkan dari ini. Su Yi, aku sudah membuat diriku sangat jelas. Selama Anda setuju untuk bekerja dengan Pengadilan Iblis Penjara Surgawi, saya jamin harinya akan tiba ketika Anda dapat memerintahkan angin dan awan di benua Azure. Chen Xiu berkata dengan serius. Dan jika aku menolak, tanya Su Yi, maka malam ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu, kata Chu Xiu dengan sungguh-sungguh. Kamu berencana untuk membunuhku hanya dengan formasi itu. Alis Su Yi terangkat. Chu Xiu tertawa. Su Yi, oh Su Yi, haruskah saya menyebut Anda sombong, atau hanya cuek? Formasi yang saya tempatkan di sini disebut, formasi pembantaian roh naga darah. Ini adalah salah satu dari 3 formasi pembunuhan besar Pengadilan Iblis Penjara Surgawi. Itu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan formasi penghalang penekanan 9 tripod, tetapi itu dapat membunuh pembudidaya manifestasi spiritual dengan mudah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Aku bisa, kata Su Yi dengan santai. Itu hanya 2 kata, tapi mereka membuat Chu Xiu merasa terlalu tertahan bahkan untuk berbicara.
Ekspresinya menjadi gelap, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia berteriak, kamu bersikeras melakukan ini dengan cara yang sulit. Baiklah, aku hanya perlu menunjukkan seberapa kuat formasi pembantaian roh naga darah itu. Ledakan. Secara tidak wajar, cahaya berwarna darah melonjak ke langit dan mengguncang pegunungan. Rune kekuatan yang padat melonjak ke udara, masing-masing terlihat jelas. Mereka mengubah seluruh bentangan langit dan bumi ini menjadi sebuah visi api penyucian. Satu demi satu naga berwarna darah melemparkan kepala mereka ke belakang dan meraung, dan gelombang kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar ke daerah sekitarnya. Chu Xiu sudah menghilang ke dalam formasi, hanya menyisakan Su Yi dan Lei Feng. Kita celaka. Lei Feng memucat, matanya penuh ketakutan. Su Yi meliriknya, lalu mengabaikannya dan melangkah ke kejauhan dengan langkah besar. Ledakan. Seekor naga yang memanifestasikan kekuatan formasi menyerangnya, ganas dan menakutkan, membawa serta energi mengerikan yang mengerikan. Itu memang bisa membunuh keberadaan alam manifestasi spiritual dengan mudah. Su Yi tidak menghadapi kekuatannya secara langsung. Itu hanya formasi. Benar-benar tidak perlu membuang energi untuk berbenturan dengannya secara langsung. Suara mendesing. Su Yi melesat ke depan dengan seni penghindaran arus pengontrol, menghindari serangan dengan mudah sebelum melanjutkan ke depan. Gemuruh. Formasi itu bergemuruh dan menggelegar seolah-olah mendidih. Satu demi satu naga menyerbu tanpa henti ke arah Su Yi. Pemandangan itu akan menimbulkan teror ke jantung setiap kultivator alam manifestasi spiritual. Tapi seberapa cepat teknik gerakan Su Yi? Saat dia terus maju, dia menghindari setiap serangan eksplosif dengan sehelai rambut. Melihat dari kejauhan, seolah-olah dia telah menjadi seberkas aliran cahaya atau listrik yang halus. Terkadang, dia bergeser. Terkadang, dia mengambil jalan memutar. Terkadang, dia mengelak. Terlepas dari apa yang dia lakukan, dia luar biasa cepat. Sebenarnya, kekuatan formasi ini tidak seberapa bagi Su Yi. Selama dia bisa memanfaatkan celahnya, dia bisa mengelak dengan sisa kekuatan, seolah-olah formasi itu hanya untuk hiasan. Tak lama kemudian, Su Yi melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Seberkas cahaya berkabut berubah menjadi ki pedang yang tak terbendung, membelah sepetak kekuatan formasi yang jauh dan berwarna merah tua. Di tengah semburan bunga api, keretakan tiba-tiba muncul dalam kekuatan merah formasi. Su Yi menembak ke depan dan menyelinap melewatinya. Tidak, saat Su Yi keluar dari formasi pembantaian roh naga darah, jeritan keputusasaan terdengar dari dalam. Su Yi berbalik dan melihat sebagian besar tubuh pendek dan gemuk Lei Feng hilang. Seekor naga darah telah menggigitnya. Dia sudah mati. Kultivator manifestasi spiritual tahap awal lainnya telah jatuh. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Siapa lagi yang harus disalahkan? Su Yi menghela nafas pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat membuang muka. Chu Xiu berdiri di bawah langit malam, di puncak gunung terdekat. Dia memegang cakram formasi hitam di tangannya, dan dia menggunakannya untuk mengontrol formasi besar. Ketika dia melihat Su Yi muncul, dia bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana kamu bisa keluar? Su Yi berkata dengan santai, tentu saja aku berjalan. Mata Chu Xiu membelalak tak percaya. Itu tidak mungkin. Bahkan kultivator alam manifestasi spiritual pun tidak bisa lepas dari ikatan formasi pembantaian roh naga darah. Anda tidak mungkin melarikan diri. Su Yi tertawa, tapi aku terus maju dan melakukan itu. Katakan padaku, apakah ini aneh? Saat dia berbicara, dia berjalan ke udara dan menuju Chu Xiu. Bagaimana mungkin Chu Xiu berani ragu? Dia segera berbalik dan melarikan diri. Dia datang ke sini mengandalkan formasi pembantaian roh naga darah, namun itu tidak bisa mengancam Su Yi sama sekali. Tidak mungkin dia bertahan. Kamu hanya boneka iblis. Ini bahkan bukan tubuh aslimu. Jangan bilang kau masih takut mati. Saat suara tenang Su Yi terdengar, seberkas pedang ki ditembakkan, merobek langit malam. Itu menuju tepat ke arah Chu Xiu. Ledakan. Pedang ki yang padat menerangi pegunungan. Bahkan kultivator manifestasi spiritual seperti Huo Tiandu dan Zhou Fengzi bukanlah tandingan Su Yi, apalagi boneka iblis Chu Xiu. Saat pedang ki turun ke atasnya, Chu Xiu bahkan tidak punya waktu untuk berjuang sebelum itu menyelimutinya. Dia hancur berkeping-keping dengan ledakan. Su Yi melayang ke bumi, mengulurkan tangannya, dan mengambil cakram formasi yang jatuh. Setelah melihatnya, dia mengangguk. Untungnya, cakram formasi tidak pecah. Meskipun insiden malam ini agak menyebalkan, mengklaim formasi pembantaian roh naga darah menenangkan emosi negatifnya, meskipun hanya sedikit. Saat dia merenung, Su Yi mulai bekerja. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.